seneng banget gua. Ya, kurang lebih terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu mendoakan saya berhasil ternak mereka berdua. Nih guys, kalau nggak percaya lihat nih ya, tuh. Dia ada bertengger di tempat itu. Jadi kemungkinan besar dia bertelur di situ dan beranak di situ. Oh, ini dia guys, hasil dari kita. Jadi kita juga udah siapin tempat kalau misalkan dia ditinggal induknya, kita bakal lolos sendiri. Apa kita jadiin burung free fly aja nih anaknya Yakuza ini. Anaknya Yakuza. Iya, anaknya Yakuza JR ini. Tuh. Lihat guys, ini lucu banget. Ini umurnya kurang lebih baru 3 atau 4 hari. Lihat. Udah lucu sekali, lucu sekali. Guys. Wow. Ini kemungkinan kita lost ring ya guys ya. Jadi ini sebagai tanda bukti aja. Gue bakal update terus umurnya dia berapa, apa segala macem gitu ya. Ini dia anakan dari Yakuza Kampret. Namanya diganti deh, jangan Yakuza JR, Yakupret aja, Yakuza Kampret. Tuh, ada adiknya di dalam guys. Gitu. Gua ngeri dipatok anaknya. Kan bener. Guys. Pameran hewan terbesar di Indonesia ada lagi guys, di Ice BSD. Kalau tahun lalu ada Cesar Milan, tahun ini bakal ada Jackson Galaxy sama Gabriel Feitosa. Termasuk ada gua. Kalian bakal bisa kenalan sama Giselle, sama semua hewan-hewan gua guys. Gua bakal bikin exotic area salah satu yang terbesar di Indonesia guys. Isinya banyak banget exotic animalsnya. Nah, gua ada bakal ada beberapa booth eksklusif yang kalian bisa ikut hanya di wilayah gua nih, wilayah yang ini. Beda sama wilayah yang lain. Slotnya sedikit banget, harganya di bawah 10 juta. Kalau kalian mau, kontak di sini nih. Kalian juga bisa interaksi sama seluruh peliharaan gua. Kayak ada burung, ada merak kayak gini, ada binturong mungkin, ada monyet-monyetan, ada ular. Kalian bisa ngerasain kayak kalian masuk hutan dan interaksi sama hewan-hewan di sana. Dan kita juga bakal ngadain kontes hewan ya, dari reptiles, mungkin musang. Jadi gua pastinya bakal ada di wilayah gua paling sering. Kalau yang lain tipis-tipis aja. Jadi tunggu apa lagi? Join di wilayah kita karena kalian bakal dapat promosi gratis dari gue, ya kan? Wow, kalian mau ngerasain jadi gue kan? Ngasih makan babi, kelinci, kura. Pastiin kalian datang ya. Tanggal 2 sampai 4 Mei 2025 di Ice BSD. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Ya.
Lu ngasih tau apaan ke gua tadi? Lah itu botol minuman semua anjir, sini. Lu ngasih tau apaan ke gua? Anakan lu udah pernah keluar. Gua punya anak dari mana anjir, sembarangan lu. Nah itu anak lu banyak banget belakang. Apanya? Nah itu baru netes bos. Oh burung. Nah itu dia. Burung. Jadi itu boleh. Jadi di sini tuh kita punya jadwal guys. Ini ada yang kosong-kosong, nanti ada di storynya Audrey. Kalian bisa isi di sana gitu ya. Jadi tujuan gue buat video ini tuh karena kontennya sedikit kurang gitu. Oke, jadi tujuan video gue kali ini tuh adalah gue mau update nih. Jadi kalau kalian ingat, gue tuh dulu pernah dikasih ya, diamanatkan sama Mas Rizal. Kalian kalau yang belum tahu Mas Rizal ini siapa, jadi dia Mas Rizal ini tuh dia pemilik, asik, bos mudanya Calaga Team. Ya kalau buat kalian yang sudah familiar dengan namanya mungkin tahu ya, Calaga Team. Jadi dulu tuh gue pernah dikasih burung ya guys ya, bukan anak kan, keturunan dari Yakuza. Nah, jadi sekarang gue mau update nih. Dulu kan waktu itu kan, bukan dulu sih, kayak kemarin-kemarin tuh kan sudah ada update-nya ya kalau dia tuh nelor. Nah sekarang gue mau update kalau dia ini netas. Yoi nggak? Cuman gue mohon maaf banget nih, kita lagi maintenance di area breeding sanctuary. Cuman terus rada-rada sedikit berantakan. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau tempat kita sedikit berantakan sama berisik, karena kita lagi maintenance guys, kita lagi renovasi. Jadi sebelum kita spill anakannya, gue mau spill dulu nih burungnya, ya kan. Sekali lagi sorry nih guys, kita lagi under maintenance, jadi ini kita bakal spill juga nih koleksinya. Nah ini sebelum kita masuk ke telurnya, kita spill dulu burungnya. Burung ini bukan yang ini nih. Tuh. Jadi sekali lagi kalau buat yang belum tahu, dia ini terahnya Yakuza dari Mas Rizal Calaga, oke? Sekarang umurnya, dulu waktu itu pas dikasih ini dia masih piik lar 4. Sekarang dia sudah piik lar 1 atau sudah rampas. Nah, tuh. Jadi ceritanya dia ini udah nelor lagi guys. Nah anakan yang kemarin tuh udah netes gitu. Ini dia, coba kita ambil guys, pelan-pelan ya guys. Ini kalau nangkep piik kita nggak boleh paksa, kalau nggak rusak semua bulunya, hancur. Kita spill betinanya dulu. Ya betina ini kalian sudah familiar juga, ring Desmar. Ini dapat dari Slebeo, dapat dari Kodanil Marcel nih. Bentar ya, bentar. Ini juga betina. Jadi sebenarnya itu ini gua ngejodohinnya terlalu muda mereka guys. Jadi si jantannya itu masih lar rampas ya, jawat lah ya. Nah betinanya juga sama umurnya. Jadi kemungkinan nanti hasil anakannya dia bakal telat dewasanya guys. Itu. Ya kita spill sedikit dari matanya. Ini betinanya dulu, larnya. Ini karena kita jarang pegang atau maintenance, ini kayaknya kan dia kena kutu gitu deh. Jadi ujung-ujung larnya tuh jadi kurang rapi. Tadi lar sebelah kiri, sekarang lar sebelah kanan. Sebelah kanan dari burungnya. Tuh.
jadi gue nggak mau, jadi sekali lagi gue nggak mau klaim sepihak ya. Ini kita spill dulu lah tulangannya nanti. Nah ini lanjut kita spill lagi nih badannya. Ini tulangannya guys. Jadi tujuan gue buat nyepil beginian tuh jadi hasil dari breedingan kita nih nanti kita bakal jual gitu. Nah ini indukannya guys, indukan betina. Tulangannya sekali lagi. Oke. Sumpitnya ini dia runcing sejari ya, satu jari ini masuk ke dalam, terus runcing plus keras tapi yang keras lentur. Apaan tuh keras lentur? Kayak kenal keras lentur. Ini buntutnya nyendok ya. Terus badannya tuh. Jadi dia nih anak si perabotannya kurang lebih emang masuk semuanya dari segi lar, ekornya dia tipis guys. Terus sumpit udang apa segala macam. Tapi minusnya nih indukan betinanya dia kecil guys. Bukan minus sih sebenarnya. Jadi gua ada tujuan tersendiri. Jadi gua milih kenapa dia yang jadi indukan ininya karena gua suka burung yang kecil. Jadi burung yang kecil tuh dia lincah di sprint atasnya gitu. Ya mungkin kalau angin gede mereka ke bawah ya. Cuman kalau untuk angin-angin yang stabil, yang standar tuh mereka nih lincah burung-burung kecil. Terus kalau menurut gua burung-burung dengan postur badan yang kecil begini, dia ini tuh lebih mau tinggi terbangnya gitu. Ini dari kakinya guys tuh. Ini gue spillin semua nih. Terus keunikannya juga dia ada bulu tembak. Ini kan gambir ya, coklat pupur. Dia ada bulu tembak satu nih, kelihatan nggak? Tuh. Terus ada pupurnya itu dia tembus ke sayapnya gitu. Sama di sini ada nih tembus satu bulu putih. Kalau kalian lihat, ini sih samar ya, cuman ini nih. Kalau kalian lihat nih bulu putih sendiri. Gitu. Sebenarnya gue mau spill jantanannya guys, tapi dia rada jumpy. Kalau bahasa reptil jumpy. Ini dia indukan betina kita. Ntar kita bakal di akhir kita bakal spill anakannya. Jadi kalau kalian mau nonton langsung anakannya, dia ada di belakang sini. Langsungnya skip video cut ke anakannya. Cuma ditonton dulu lah ya. Ini dia indukannya. Kurang lebih seperti ini looksnya. Sekarang kita spill jantannya guys. Nih dapet. Ini dia terah Subaru dan bongkar. Ya burung-burung juara dari Mas Rizal Calaga. Dan yang pasti darahnya Yakuza gitu. Jadi dulu sewaktu kita diamanatkan sama Mas Rizal, ini tuh burung umur masih piyik lar 4 guys. Nah, proses penjodohannya dia itu yang gue bilang di awal tadi, dia terlalu muda buat gue anakin. Harusnya dilatih dulu karena kita nggak punya joki. Jadi kita langsung ternak dia. Jadi dia mulai dari lar 1 itu lar 1 udah mulai penjodohan. Nah kita udah buang telurnya dia itu 2 kali. Nah sekarang ini teloran ketiga. Sebenarnya sih nggak perlu dibuang, itu bisa langsung jadi karena sama-sama perawan dan perjaka. Jadi di waktu penjodohan si Yakuza ini terah Yakuza ini dia ini tuh masih perjaka guys ya, namanya pi keempat gitu kan. Terus betinanya juga dia masih belum diencus sama burung lain gitu. Nah kalau umur burung itu kan kita ambil patokan dari misalkan ya ini dari burung kicau gitu. Burung kicau kan setahu gue ya, ini sekali lagi setahu gue nih, itu dihitung dari mabungan, dari berapa kali dia mabung gitu kan. Nah si lar jawat ini menandakan kalau si burung merpati ini sudah selesai mabung gitu. Jadi ketika bulu lar jawatnya sudah, maksudnya ketika burung posisinya di lar penjawat, tandanya dia ini sudah selesai mabung.
gitu. Nah karena ini sudah ada di lar penjawat, jadi dia ini sudah selesai 1 kali mabungan gitu. Nih si cicit Yakuza nih gitu. Umurnya kurang lebih ya itulah, kita ambil patokan di 1 kali mabungan ya. Nih cicit Yakuza. Nah sekarang kita spill, umurnya kan udah, sekarang kita spill nih perabotannya dari si cicit Yakuza ini. Yang pertama dari kepala nih. Dia kepalanya ini modelan burung-burung zaman dulu guys. Sebutannya nih kepala curut. Kayak gua ya, kayak curut. Nah pokoknya inilah. Dia modelan kepala curut gitu. Paruhnya runcing ya. Paruhnya runcing, hidungnya juga tipis lubangnya. Matanya mata jagung. Kepalanya kepala curut guys. Sini nak. Nah lanjut kita spill di segi lar ya. Larnya ini dia sama kayak betinanya, karena kita jarang pegang ya. Dia ini ada sedikit di ujung-ujungnya tuh kayak kena kutu gitu sedikit lah. Lar ininya sama. Nah sekarang gue spill nih bentukan larnya gimana. Ini untuk bentukan larnya guys. Lar sebelah lagi. Ini dia cicit Yakuza, lihat leher dadanya nah. Spill tulangannya guys. Tulangannya kasar. Ini kalau prediksi gua nih, dianya ini calon-calon burung los panjang, bawahnya jumpalit. Cuman karena nggak dimainin aja gitu. Jadi ya gua ini mau nernakin dia juga nanti bukan dia yang ngeloloh guys. Jadi ada burung kita jadiin babuan ya. Sebenarnya itu player sih, cuman nggak apa-apa lah kita jadiin babuan buat ngelolohin anaknya si Yakuza, anaknya si Yakuza JR. Namanya udahlah, daripada si cicit Yakuza mending gue namainnya Yakuza JR lah ya, orang terahnya Yakuza ini. Ya ini buntutnya lihat guys tuh. Buntutnya ini super banget, super duper tipis gitu. Jadi kalau menurut gue ya, sebisa mungkin kalau kalian cari burung merpati itu yang bulunya super tipis. Tujuan apa bang? Karena jadi si buntut ini ada di merpati tuh sebagai rem saat dia terbang. Nah kalau buntutnya semakin tipis, itu berarti remnya semakin blong gitu. Nah sekarang kalau misalkan kualifikasi kita untuk mencari burung tuh kan maunya yang kenceng ya, maunya juga yang close door ya, buntutnya yang tipis gitu. Kalau enggak, kalau mau cara curang nih, kalian terbangin buntutnya diikat pakai karet biar dia nggak bisa ngebuka buntutnya, terus dia nggak bisa ngerem gitu. Cuman itu jangan, itu nyiksa, nggak boleh gitu. Nih cicit Yakuza atau Yakuza JR. Ini mewah banget sih tulang dadanya. Oh ya terakhir nih, sumpit udang. Sumpit udangnya dia renggang sejari setengah ya. Sumpit udangnya renggang sejari setengah, runcing keras lentur. Anjir, runcing keras lentur. Ini siapa itu? Cicit Yakuza, Yakuza JR. Semoga ini bisa jadi indukan utama. Bukan bisa jadi sih, emang udah jadi indukan utama gue nih, si Yakuza JR ini. Kalian gak percaya ini terah Yakuza, kalian bisa confirm langsung ke Mas Rizal Calaga ya. Ada Calaga Serang. Sama kita punya segel ring guys. Nih. Ini bukan
bukan ring potong atau ring tempel tuh bacanya. Ini kalau kalian kebaca tuh nih, Yakuza gitu. Segel ring terbaru dari Calaga Team, ring Yakuza merah tapi burungnya warna Megan. Yakuza tuh kan warna kelabu, kan kagak nyambung ya. Jadi kita ternak burung ini menyilangkan antar gen dan karakter gitu ya. Jadi misalkan nih ya, kalian itu punya indukan A. Nah si A ini terbangnya pelan ya. Enggak, sorry, misalkan kalian punya player A, terbangnya nih pelan, tapi begitu dia turun, nah jadi nih kita nih terutama gue ya, tujuan gue ngebreeding itu adalah kita nih menyilangkan antar gen dan karakter. Jadi misalkan kalian punya player, terbangnya itu pelan tapi turunnya gitu, kaget dia. Nah itu bisa juga tuh, itu berarti kalian udah catat itu karakternya begitu. Nah kalian cari betinanya. Kalau misalkan player kalian yang tadi gua sebutin karakternya itu mau diternak, jadi kalian cari juga indukannya ini yang terbangnya kenceng tapi turunnya nggak perlu nggak perlu terlalu kenceng, yang penting cc terbangnya aja. Nah jadi tujuan kita nge-breeding tuh sebenarnya tuh kita menyatukan antara gen dan karakter. Jadi gen anatomi, gen karakter juga itu penting. Misalkan ya contoh, kalian punya karakter burung player ya, kita anggap kalian punya player, terus karakter burungnya tuh terbangnya itu pelan tapi turunnya dia cc kenceng, membal gitu. Nah kalau kalian mau ternak, cari indukan yang cukup sprintnya kenceng aja. Jadi gini guys, kita bahas dari cara breeding ya. Ini kalau menurut gue ya, opini gue, kita itu kalau breeding, kita ini menyatukan antara gen dan karakter. Jadi ini cukup dilengkapi aja. Misalkan nih si Yakuza ini dengan karakter yang sprint kenceng tapi turun gak terlalu kenceng. Nah kita cari betina yang turunnya kenceng, cc-nya nggak usah terlalu, karena dia sudah ditopang sama si jantanannya gitu. Jadi nanti hasil anaknya itu bisa balance